Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Arya Dewantara dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan NIM L021251004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal dan biasa kita gunakan sehari-hari tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Akar bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama dipakai sebagai bahasa perhubungan atau lingua. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa dasar Indonesia bukan tanpa alasan, melainkan karena relatif sederhana, mudah dipelajari, dan sudah dipahami. Jejak tertua penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan pada beberapa prasasti kuno dari abad ke-7, seperti Prasasti Talang Tuo 684 Masehi. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu semakin kokoh posisinya sebagai bahasa perdagangan, bahasa ilmu pengetahuan, dan serta alat komunikasi antar wilayah di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, terutama pada masa kolonial, bahasa Melayu terus digunakan untuk berbagai golongan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh daerah Belanda, kondisi itu membuat bahasa Melayu sebagai dikenal di berbagai lapisan masyarakat. Puncak bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia terjadi pada masa pergerakan nasional. Pada tahun 1926, seorang tokoh bernama Muhammad Tabrani mengusulkan agar nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Usulan ini kemudian disetujui oleh para tokoh. Dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda dengan tegas disebutkan, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting yang menandai lahirnya bahasa Indonesia secara politik dan ideologis. Peran bahasa Indonesia semakin kuat setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945, tepatnya pada hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi nasional, tetapi menjadi simbol identitas dan persatuan bangsa. Bahkan dalam perkembangannya, bahasa Indonesia kini diajarkan di berbagai perguruan tinggi luar negeri sebagai bahasa dari kajian bahasa dan budaya Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.